Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah berpula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah ditinggalkan kepada kalian semua dua pusaka yang jika kalian berdomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat di dalam Sahih Bukhari, kitab Wudu, bab ke-27, bab Ghusl Rajulaini, bab di mana kita diperintahkan untuk membasuh kedua kaki kita sampai ke mata kaki dengan sempurna. Tentu bab ini juga merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Walaupun perintah Allah yang berkaitan dengan kaki diataf atau digandeng dengan perintah Allah untuk membasuh kepala atau menyapu kepalanya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum,
Tetapi jumhur ulama mengatakan kewajiban pada kaki berbeda dengan kewajiban dengan kepala. Jika Allah menyebut wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian, maka kaki bapak ibu menurut jumhur ulama wajibnya bukan disapu, tetapi dibasuh. Walaupun Allah menyebut wamsahu biru'usikum wa arjulakum, seharusnya Allah menyebut wamsahu biru'usikum wangsilu arjulakum, tetapi Allah tak pakai lagi kata wangsilu di situ. Nah, dari mana kemudian para ulama menyimpulkan kalau wajibnya pada kaki itu sama seperti wajibnya pada muka, wajibnya pada tangan, sama-sama wajib dibasuh bukan disapu? Para ulama mengetahui itu dari penjelasan dan tata cara wudhu yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, salah satu fungsi daripada sunnah mubayyin bima amma bihil Quran, menjadi penjelas perinci apa yang dijelaskan secara umum di dalam Al-Quran. Al-Quran itu karakternya tidak merinci masalah. Al-Quran itu hanya menyebut secara general suatu perintah. Yang menurunkan rincian perintah yang general di dalam Al-Quran kita temukan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sebab itu Bapak Ibu, di dalam Sahih Bukhari ada bab 27, bab muslim rajulaini atau bab muslim rijulaini, bab wajibnya kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki pada saat kita berwudu, bukannya disapu tetapi dibasuh. Di dalam bab 27 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 163. Hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Diriwayatkan kepada kita oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ini salah satu yang sering kita sebut dengan Abadalah. Di dalam hadis Bapak Ibu terkenal 4 orang sahabat yang bernama Abdullah yang hidupnya itu panjang, usianya panjang, dan mereka menjadi guru dari kaum tabi'in. Karena saat Nabi hidup sampai saat Nabi wafat, mereka sangat muda, masih sangat belia usianya, bahkan sebagian mereka belumlah akil balik. Oleh sebab itu 4 orang Abdullah ini belakangan menjadi guru bagi banyak kaum tabi'in. Salah satunya bernama Abdullah bin Amr bin As, kedua bernama Abdullah bin Abbas, ketiga bernama Abdullah bin Umar, dan yang terakhir bernama Abdullah bin Zubair bin Awwam rahimahullahu ta'ala anhum ajma'in. Dari ketiga orang atau keempat orang Abdullah itu Bapak Ibu, satu yang akhirnya menjadi politikus, Abdullah bin Zubair bin Awwam, itu gubernur Mekah. Bahkan beliau tercatat di dalam sejarah sahabat yang meninggalnya tragis, dibunuh atau dipancung saat sedang mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi karena beliau menjadi gubernur Mekah, beliau tidak setuju
dengan kebijakan Muawiyah yang mengangkat Yazid sebagai putra mahkota sebagai penggantinya. Memberontaklah Abdullah bin Zubair bin Awam. Akhirnya diperangi oleh Yazid, tertangkap, kalah perang, dihukum dengan hukuman pancung. Diizinkan dia untuk melakukan permintaan terakhirnya. Abdullah bin Zubair bin Awam punya permintaan terakhir, sholat 2 rakaat sebelum dia menghadap kembali kepada Ilahi. Permintaan itu dikabulkan, tapi tidak tuntas. Bapak Ibu, sholatnya pada rakaat yang kedua saat rukuk kepalanya dipancung. Tragis hidupnya ya Abdullah bin Zubair bin Awam. Sedangkan 3 sahabat lain yang bernama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ketiga-tiganya mengakhiri hidup husnul khotimah sebagai ulama, ya, sebagai pembimbing umat. Maka banyak sekali riwayat hadis kita dengar dari ketiga orang yang bernama Abdullah. Inilah yang disebut dengan Abadah. 4 orang yang bernama Abdullah yang menjadi guru bagi kebanyakan kaum tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis nomor 163, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan kepada kita pengalaman beliau dalam satu perjalanan jauh bersama dengan Rasulullah. Takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safaratin. Dalam satu perjalanan jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang dari rombongan kami. Di dalam riwayat hadis ini Bapak Ibu tidak dijelaskan perjalanan jauh kemana yang di dalamnya ikut serta Abdullah bin Amr bin As menemani Rasulullah, tidak dijelaskan. Cuma beliau menyebut takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safarati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar bersama kami, rombongannya beliau tertinggal jauh di belakang. Alhamdulillahnya kita mendapatkan penjelasan tentang safar itu di dalam kitab Fathul Bari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bariyah, anna Abdullah bin Amr bin As kana fi tilkal safar. Adapun Abdullah bin Amr bin As bersama dengan Nabi di dalam perjalanan jauh tersebut. Wa waqa'a fi riwayatil Muslim, kita mendapatkan tambahan cerita atau keterangan lanjutan di dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 241 di dalam riwayat Sahih Muslim, annaha kanat min Makkah ila Madinah. Perjalanan itu sendiri berasal dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Walam yaqa' dzalika li Abdullah bin Amr bin As muhaqqaqan illa fi hajjatil wada. Dan satu-satunya Bapak Ibu perjalanan yang tercatat di dalam berbagai riwayat sejarah di mana Abdullah bin As menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jauh, kecuali hanya perjalanan haji wada yang bersama dengan Rasulullah. Kenapa demikian? Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr bin As ini Bapak Ibu masuk Islam usianya belia sekali, 9 tahunan, atau ada sebagian riwayat 10 atau 11 tahun. Dan beliau termasuk min awakhir sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Lebih tepatnya setelah peristiwa Fathul Mekah. Jadi beliau ini masuk
masuk Islam. Bapaknya Abdullah ini bernama Amr bin As, seorang diplomat, tokohnya Quraisy. Bahkan kalau bapak ibu ikut ngaji di Masjid Al-Islahiyah Lampung setiap subuh Kamis, yang baru saja kita jelaskan pada pertemuan Kamis yang lalu, setelah rombongan sahabat Nabi yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dihijrahkan oleh Rasulullah ke negeri Habsyah, tokoh-tokoh Quraisy itu mengutus dua orang diplomatnya. Yang pertama bernama Amalah ibn Walid, yang kedua bernama Amr bin As, untuk bernegosiasi dengan Raja Najus, Raja Habsyah, agar sahabat-sahabat Nabi ini dipulangkan kembali ke kota Mekah. Karena ternyata keberadaan sahabat Nabi seperti Ja'far membuat hilangnya kontrol dan pengaruh tokoh-tokoh Quraisy terhadap Raja Habsyah, dan itu berdampak kepada perdagangan mereka. Ya, jadi Ja'far dengan kepintarannya, dengan kehebatannya dalam berdiplomasi bisa mengambil hati Raja Najus, dan itu dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga diutuslah. Salah satu yang diutus itu Amr bin As, dan Amr bin As ini Bapak Ibu Islamnya telah. Beliau masuk Islam setelah terjadinya peristiwa Fathul Mekah, masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan, ya, masuk Islamnya Amr bin As bersama dengan Ikrimah, putranya Abu Jahal, ya, masuk Islamnya di akhir dalam peristiwa Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Setelah tahun 8 Hijriah, Bapak Ibu, tahun 9 Hijriah di dalam sejarah dikenal dengan nama Amul Wufud. Amul Wufud itu apa? Tahun di mana Nabi tidak kemana-mana. Tok tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW tok tidak kemana-mana, beliau pergi di kota Madinah. Kenapa? Di tahun 9 Hijriah itu Bapak Ibu, orang berbondong-bondong dari seluruh jazirah Arab, dari Qatar, dari Dubai, dari Kuwait, dari Bahrain, dari Yaman, dari Syam, dari Mesir, datang semuanya ke kota Madinah untuk bersyahadat masuk Islam langsung, dibimbing oleh Rasulullah. Nah, maka disebut dengan Amul Wufud. Nabi tidak kemana-mana tahun 9 Hijriah. Baru Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu bergerak di akhir tahun 10 Hijriah atau bahkan di tengah tahun 10 Hijriah. Perang Hunain itu Rasulullah baru kembali ke kota Mekah, karena masyarakat Hunain di zaman itu mengganggu ketentraman kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Tahun 8 Hijriah, setelah peristiwa Fathul Mekah, seluruh penduduk Mekah itu sudah Islam. Tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad banyak sekali menerima kedatangan tamu dari seluruh jazirah Arab. Seluruh jazirah Arab sudah masuk Islam kecuali dua kota, kota Taif dan kota Hunain. Dua-duanya kebetulan dekat dengan kota Mekah. Bedanya apa? Penduduk kota Taif tidak mengganggu kaum muslimin yang ada di kota Mekah, tetapi orang-orang Hunain mengganggu, meneror, mengintimidasi setiap waktu kaum muslimin di kota Mekah. Disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Amr bin As, begitu juga Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy yang sudah masuk Islam itu buat laporan kepada Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, kami tidak nyaman, kami selalu diganggu oleh orang Hunain. Mereka mengintimidasi kami dan selalu menyerang kami. Rasulullah SAW mendengar laporan itu, Bapak Ibu, menggerakkan
untuk bergerak. Dan itulah perang Hunain, perang di dalam sejarah Islam di mana pertama sekali pasukan kaum muslimin jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasukan kafir dan kaum musyrikin. Allah abadikan peristiwa itu di dalam surat Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an dan seterusnya. Nah, pertanyaannya dalam perang Hunain itu apakah Abdullah bin Amr bin As ikut perang? Dan dapat izin dari Rasulullah, anak kecil, Pak. Ya, mungkin kalau Nabi Muhammad mengizinkan hari itu anak kecil ikut perang, maka itu sudah menjadi isu di zaman kita sekarang. Muhammad memperkerjakan anak kecil di dalam peperangannya. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah mengizinkan anak kecil yang belum balik untuk ikut perang. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun yang fisiknya tidak memungkinkan untuk ikut perang dan pernah dapat izin dari Nabi untuk berjihad fisabilillah. Contohnya siapa Bapak Ibu? Sahabat terkenal yang tidak pernah ikut perang, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu perawakannya kecil, pendek, kurus, kering. Setiap kali dia menawarkan diri untuk ikut berperang bersama Rasulullah, Nabi tolak. Abdullah, kamu baiknya jaga kota Madinah, kata Nabi. Ya. Jadi bentuk fisik beliau itu tidak cocok untuk medan perang. Ya, beliau cocoknya itu sebagai penghafal Al-Quran. Ya, kan Abdullah bin Mas'ud itu terkenal Bapak Ibu sebagai salah satu sahabat Nabi yang menjadi rujukan bagi sahabat yang lain atas rekomendasi Nabi untuk bidang Al-Quran. Itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, apalagi anak kecil, Nabi Muhammad tidak pernah mengizinkan anak kecil untuk ikut perang. Tetapi Bapak Ibu, di tahun 11 Hijriah saat Nabi Muhammad melakukan haji wada, Abdullah bin Amr bin As itu sudah dewasa, sudah akil balik. Dan beliau termasuk salah satu dalam rombongan haji wadanya Nabi. Jadi setelah peristiwa Fathul Mekah, apalagi setelah peristiwa Perang Hunain, banyak tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Mekah itu pindah ikutan hijrah ke kota Madinah untuk bisa tinggal dekat dengan Rasulullah. Termasuk boyongan Amr bin As bersama keluarganya. Ikut di situ Bapak Ibu putranya Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi beliau termasuk orang yang akhir masuk Islamnya ya setelah peristiwa Fathul Mekah. Nah, sebab itulah di dalam kitab Fathul Bari dikatakan walam yaqam dzalika bi Abdillahi muhaqqaqan illa fi hajatil wada. Si Abdullah bin Amr bin As tidak pernah bersamai Rasulullah dalam perjalanan jauh kecuali dalam perjalanan jauhnya ke kota Mekah. Apa Ghazwat al-Fathi faqad kana fiha lakin nama wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ila Madinati min Makkah dan ila Jirah. Sedangkan peristiwa Ghazwat al-Fathi disebut juga Fathul Mekah. Nah, para ulama berbeda penafsiran. Ada sebagian ulama mengatakan itu ghazwah. Ghazwah itu apa Bapak Ibu? Ghazwah itu perang yang terlibat langsung di dalamnya Nabi Muhammad. Nah, maka sebagian ulama ada yang menyebut Fathul Mekah itu dengan istilah Ghazwatul Fathi. Itu perang sebenarnya. Nah, kan ada hadis tidak boleh menumpahkan darah di kota Mekah ila sa'ata minan nahari yaumul fathi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku untuk menumpahkan darah sesaat di waktu siang pada hari terjadinya Fathul Mekah. Jadi Bapak Ibu benar ada orang yang melawan saat Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, terjadi perang kecil, bukan perang dalam
belasan orang Bapak Ibu ada yang melayang nyawanya dalam peristiwa Fathu Makkah. Itulah sebab sebagian ulama menyebut itu ghazwah perang. Fathu Makkah itu perang. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak, itu bukan perang, ada perang itu. Maka mereka lebih nyaman dengan istilah Fathul Makkah, tidak perang tetapi pembebasan kota Makkah. Ya. Fathu Makkah, pembukaan apa yang sudah tertutup dari kota Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat Fathu Makkah Rasulullah SAW kembalinya beliau ke kota Madinah bukan dari Makkah tetapi dari Jirona. Sedangkan setelah beliau menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Madinah dari kota Makkah, bukan dari Jirona tetapi dari kota Makkah itu sendiri. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rombongan Nabi Muhammad SAW seperti yang dituturkan kepada kita oleh Abdullah bin Amr bin As tertinggal jauh di belakangnya mereka, sedangkan rombongan atau kelompoknya Abdullah bin Amr bin As berada di depan. Sehingga di dalam riwayat ini Abdullah bin Amr bin As menuturkan kepada kita, takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safaratin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertinggal jauh dari rombongan kami dalam perjalanan jauh. Mekah Madinah itu sekarang aja jauh ya. Kalau itu 450 km. Oh, kalau sekarang ada kereta cepat ada jauh lagi. Kalau dulu naik bus bisa 7 jam Bapak Ibu dari kota Mekah Madinah. Dengan kereta cepat itu 2 jam sudah sampai sekarang. 450 km itu 2 jam sampai. Kayak terbang kereta itu 300 km per jam jalannya itu, cepat sekali. Kalau kecelakaan mati semua, syahid semua kalau kecelakaan kereta itu ya. Kalau dulu Bapak itu 450 km itu ditempuh hampir 4 hari rata-rata dalam perjalanan normal ya. Dulu para sahabat Nabi pulang pergi kota Mekah Madinah itu 4 hari, kecuali hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu 12 hari. Kenapa 12 hari? Karena bukan jalur yang biasa ditempuh. Nabi Muhammad pakai jalur tikus Bapak Ibu, supaya tidak terendus dari orang-orang Quraisy. Kalau Nabi Muhammad pakai jalur biasa, pasti beliau sudah tertangkap basah sama orang-orang Quraisy. Maka Nabi Muhammad cari jalan yang putar, jalan tikus, bukan jalan yang biasanya dilalui oleh banyak orang, sehingga memakan waktu yang lebih panjang ke kota Madinah dalam perjalanan hijrahnya Nabi ke kota Madinah Munawwarah. Fa'adrakana waqad al-hakana al-rasul. Kami tunggu Rasulullah, sehingga rombongan Nabi menyusulkan. Di sini dijelaskan waqad al-hakana al-rasul. Nabi saat itu waktu asar sudah hampir keluar. Jadi para sahabat, kata Imam Ibnu Hajar, sepertinya memilih menjamak akhir sholat. Jadi mereka tidak menjamak asar dan zuhur dengan jamak takdim, tapi milihnya untuk melakukannya di jamak takhir. Dua-duanya boleh Bapak Ibu dalam syariat. Jamak itu bahkan dalam syariat boleh meskipun kita tidak melakukan safar. Jamak dalam keadaan mungkin itu boleh Bapak Ibu, tentu dalam beberapa keadaan. Imam Syafi'i menghitungnya 10 keadaan. Yang dalam 10 keadaan ini kita dibolehkan menjamak sholat dalam keadaan mungkin, walaupun tidak dalam keadaan safar, tapi jamak biduni kasri, jamak saja tanpa qasar sholat. Kalau qasar itu hanya boleh kalau kita melakukan perjalanan jauh. Maka sebab itu Allah bilang dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah.
boleh, salat boleh dalam keadaan mungkin. Contohnya hujan deras. Nah, Bapak Ibu boleh langsung jamak sholat habis maghrib tadi hujan, langsung jamak dengan isya pulang ke rumah, gak usah balik lagi, boleh. Dalam keadaan sakit, malas kita sholat, berat badan kita sholat, dalam keadaan sakit kita jamak sekali sholat untuk sekali waktu untuk 2 kali sholat, boleh dalam agama. Atau bagi seorang pejabat yang mengurus kebutuhan orang banyak, gak punya cukup waktu untuk sholat, boleh dia jamak sholat walaupun dalam keadaan mungkin. Bagi penuntut ilmu, saya ingat betul Bapak Ibu waktu di Sudan, sidang S2 saya, sidang tesis, sekitar jam 2, saya jam 1 sudah sampai di kampus. Tiba-tiba terdengar azan, terdengar iqamah, pergi ke masjid kampus, lewat di ruangan dosen ada pembimbing saya, Profesor Dr. Muhammad Idris Abdullah namanya. Dipegang, kemarin mau kemana? Mau salat dulu, Prof. Jangan dulu, nanti kita sholatnya belakangan. Ternyata saya disuruh masuk di situ, tunggu penguji, datang lagi 2 orang penguji, baru diajak sholat ke masjid. Saya disuruh jadi imam. Kita ini sholatnya jamaah takdirnya, kok jamaah saya? Sidang kamu ini 45 jam, makin gak khusyuk kita tak sholat 45 jam, udah diancam dulu. Betul Bapak Ibu, sidang saya itu menjelang maghrib baru selesai. Maka sholat zuhur dan asarnya kita jamaah takdim. Nah, padahal itu mungkin keadaannya tidak lagi dalam keadaan safarnya, dan beberapa keadaan yang lain yang dibenarkan itu di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan kepada kita ya. Waqala Ibnu Battal kana as-sahabatu akharu as-salata fi awal waqti qama'an an yulhiqahum nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayusalluha. Berkata Imam Ibnu Battal. Jadi Imam Ibnu Hajar mengutip pendapatnya Imam Ibnu Battal. Kenapa terjadi peristiwa yang diceritakan di dalam hadis tadi? Rombongannya Abdullah di depan, rombongannya Nabi di belakang. Mereka tunggu sampai akhirnya Nabi menyusul mereka. Dan waktu asar itu sudah hampir habis, sudah senja, matahari sudah sebentar lagi mau tenggelam, sudah mau masuk waktu sholat maghrib. Nah, dijelaskan kepada kita, mereka itu nggak niat sengaja menunda sholat. Maka itu sahabat Rasulullah tadi kita bilang sahabat itu lalai dalam mengerjakan sholat. Rasulullah dan mungkinlah para sahabat Nabi seperti itu yang tak masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan itu alasan kenapa mereka tunda sholat mereka. Menurut Imam Ibnu Battal, karena as-sahabatu, para sahabat Nabi di hari itu, akharu as-sholata, mereka sengaja mentakhirkan pelaksanaan sholat asar yang dijamak takhir dengan sholat zuhur fi awal waktu, tidak di awal waktu sholat asar, karena mereka mau dan sangat kepingin ayyuhillahumul nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka kepingin Nabi Muhammad bisa menyusul rombongan mereka, fayusallu ma'ahu, sehingga mereka bisa berjamaah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat terbaik Bapak Ibu, sholat yang imamnya itu Nabi Muhammad. Nah, mereka kepingin ini, tapi rombongan Nabi jauh tertinggal di belakang. Nah, mereka tunggulah. Pokoknya dimanapun kita harus berjamaah dengan Nabi. Nah, itu yang menyebabkan mereka mentakhirkan waktu sholat asar meskipun menjelang senja, menjelang masuknya waktu sholat maghrib. Falamma waktu, pada saat waktu yang tersisa itu sudah sangat sempit, Nabi Muhammad dilihat dari
tibanya ke tempat mereka, akhirnya Bapak Ibu mereka teruskan badiru ila wudu. Nah, ya udahlah kita wudu terus. Ya moga-moga lagi kita wudu ini waktu sudah mepet, sebentar lagi maghrib, sambil kita selesai wudu ini Nabi datang ke tempat kita. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat hadis disebut faja'alna natawaddahu wa namsahu ala arjulina. Kami pun duduk sambil menunggu datangnya Nabi ke tempat itu. Karena terburu-burunya mereka dalam berwudu, orang sudah kepepet waktu Bapak, sebentar lagi. Kalau ibarat kata kita sekarang udah jam 6.30 tadi, ya, atau jam 6.40, sebentar lagi azan sholat maghrib. Tunggu-tunggu Nabi dari tadi tak apa-apa batang hidungnya. Akhirnya ya sudahlah, sambil tunggu Nabi kita wudu saja. Nah, lagi terburu-buru wudu itu, wa namsahu ala arjulina. Ingat katanya itu namsahu ala arjulina. Kami menyapu kaki kami, tidak basuh. Orang buru-buru, Pak. Mana ada pekerjaan sempurna kalau dilakukan secara terburu-buru? Ada Pak pekerjaan yang sempurna? Ada. Ya, Bapak Ibu sampai pun kalau tergesa-gesa, tapi bohongin aja ya. Ini kalau tak juga mobil itu Pak, sampai di dalam mobil sakit lagi itu tempat terburu. Ya apapun yang dilakukan dengan terburu-buru itu tidak pernah sempurna. Maka Nabi Muhammad berkata dalam hadis, al-ujratu minasyayatin, tergesa-gesa atau budaya instanisme, ingin cepat-cepat, itu termasuk dari pekerjaannya syaitan. Maka saya kalau di kedai kopi pagi kan lagi duduk, tiba-tiba ditanya sama jam, hai, kopi bukan perintah, dengan tahu nunggu. Jamaah kita ini nggak sabar, bakar baju, jangan, bakar baju itu nggak enak nanti kopinya. Kalau udah dipakai perintah bakar baju itu kan nanti rendang kopinya itu nggak lama Pak ya. Itu gak enak. Saya bilang jangan kasih perintah itu, biar aja lama, yang penting enak kopinya. Gak ada itu Bapak Ibu pekerjaan yang sempurna kalau dilakukan terburu-buru. Belajar SKS, sistem kebun semalam, besok aja ingat waktu ujian. Setelah dia lupa lagi, berkah ilmunya. Ya. Nah, maka Nabi Muhammad bilang apa? Al-ujratu minasyaitan. Perbuatan yang dilakukan terburu-buru itu kerjanya syaitan, itu tidak akan pernah sempurna. Termasuk juga contohnya sahabat Nabi ini, wa nafsahu ala arjulina. Nah, karena terburu-buru sehingga wudu kami kayaknya kelihatan asal-asalan. Yang seharusnya kaki itu dibasuh, tidak dibasuh, cuma disapu saja Bapak Ibu ya. Fa'ada bi'a'la saudi, maka Nabi Muhammad pun tiba-tiba sudah datang di tempat itu. Naik kuda, lihat dari jauh, nampak sama Nabi. Untuk asal-asal para sahabat itu nampak, kelihatan sama Nabi. Fa'ada bi'a'la saudi, Nabi Muhammad berteriak kencang ketika melihat sahabat Nabi, termasuk dalam rombongan itu Abdullah bin Amr bin As. Ujungnya asal-asalan apa? Nabi teriak, wailul lil aqabi minan nar marratain aw salasat marrat. Diulang oleh Nabi dua atau dalam sebagian riwayat sampai 3 kali Nabi Muhammad berteriak, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit kalian yang tidak kalian basuh saat kalian berduduk, tempatnya nanti di api neraka. Lihat sahabatnya asal-asalan duduk, teriak Nabi Muhammad dari jauh sambil memacu kencang kudanya itu ya. Maka di
yang wajib dibasuh bukannya dibasuh, tetapi justru mereka basuh, mereka sapu. Fa'at tawakkahu ala dzalika fa'at alaihi, maka pada saat mereka berlutut tergesa-gesa itu datanglah Nabi. Nabi pun mengingkari apa yang mereka lakukan dengan tadi teriakannya, fawailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh saat berwudu. Itu kecapan Nabi. Sehingga Bapak Ibu, para ulama menyimpulkan untuk itu terutama pada saat berurusan dengan kaki wajibnya dibasuh bukan disapu berdasarkan riwayat dari hadis tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu